warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Jadi pagi hari ini teman-teman kita akan bahas masalah shock breaker ya. Jadi di sini saya kedatangan Mega Pro teman-teman. Ini di belakang saya Mega Pro yang lama ya teman-teman. Jadi yang tipe Mega Pro kedua lah ya. Jadi di sini permasalahannya adalah shock depannya atau shock breaker depan ini terjadi kebocoran ya, kebocoran seal shock. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial cara gampang menyervis ya atau mengganti seal shock depan Mega Pro ya. Jadi sebenarnya pada umumnya sama saja teman-teman, tapi di sini perbedaannya adalah di shock depan breaker atau shock breaker depan Mega Pro ini teman-teman itu lebih lembut ya daripada shock breaker pada umumnya. Misalnya Tiger itu beda ya. Kalau Tiger itu teman-teman agak keras dikit ya, tapi kalau Mega Pro itu lebih empuk. Jadi bagaimana apa penyebab juga ya, penyebab shock depan itu lebih empuk untuk Mega Pro itu nanti kita bahas di saat kita buka ya teman-teman. Jadi yang pertama di sini teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat di sini shock depannya ini kotor sekali, ini bekas debu ya teman-teman. Jadi efek ya kalau kita tetap biarkan misalnya shock depan kita kotor seperti ini teman-teman, tentu pertama itu nanti as shock ini teman-teman akan baret ya. Karena apa? Karena debu ini akan menempel di oli shock yang keluar ini ya teman-teman. Oli shock yang keluar ini atau minyak shock yang keluar dari seal shock ini teman-teman mengakibatkan as shock ini baret atau aus ya teman-teman, karena menumpuknya debu ya. Jadi debu yang menumpuk ini ibaratnya itu mengamplas ya teman-teman. Jadi tersangkut di seal debu ini, jadi akan mengamplas as shock depan kita ini teman-teman ya. Sebenarnya pada motor apapun ini sama saja teman-teman. Jadi kalau kita biarkan terus menerus maka ini akan terjadi pengamplasan ya teman-teman, atau mengikis as shock kita ya. Jadi tentu di sini teman-teman harus segera kita tangani kalau as shock depan kita sudah mulai bocor ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung saja ke inti permasalahannya ya. Kita buka dulu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita tes dulu ya sebelum kita bongkar. Kita tes dulu, teman-teman bisa perhatikan di sini as shocknya ya. Tes shock one. Ayo ya, terus kuat. Ya. Oke, cukup. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini untuk shock. Jadi minyak shocknya teman-teman keluar ya. Ini. Jadi ini karena seal shock yang dalam. Jadi kalau yang seal debu ini hanya menahan debu ya teman-teman, bukan menahan oli ya. Jadi yang menahan oli adalah seal shock yang di dalam ya. Nanti sekarang kita bongkar. Jadi di sini kelihatan oli banyak ya, seperti yang saya bilang tadi itu. Oli yang banyak keluar ini teman-teman akan membuat debu-debu itu menempel di sini ya. Jadi itu yang akan nanti mengamplas as ini ya. Jadi kita bilang mengamplas atau mengikis as shock ini teman-teman. Jadi bahaya sekali ya kalau kita tidak langsung tangani ya teman-teman untuk seal shock motor ya. Oke, langsung saja kita bongkar ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita buka shock depan ini ya. Jadi di sini sebenarnya bisa kita buka, hanya kita buka tabungnya aja bisa teman-teman. Artinya asnya kita tidak buka ya dari segitiganya. Jadi kita hanya buka lewat baut yang di bawah bottom shock ini ya teman-teman, atau tabung shock ini ya. Jadi, tapi ini biar lebih bersih, jadi kita buka sekali-kali ya, sekaligus. Jadi di sini dia pakai kunci L, yaitu L6 ya teman-teman. Ini kita siapkan wadah untuk membuang oli shock yang lama atau minyak shock yang lama ya. Oke teman-teman, bisa lihat di sini ini sudah sangat parah kotor ya. Oke, yang sebelahnya juga teman-teman. Kita gunakan kunci L6. Jadi kalau teman-teman yang
misalnya baut yang di sini ya, baut yang menggunakan L6 ini ya, contohkan yang ini, baut bottom lah kita bilang gitu ya, baut bottom shock ini. Kalau yang terlalu keras teman-teman, yang agak susah dibuka ya, di sini saya gunakan ini bekas mata obeng getok ya teman-teman, mata obeng getok yang udah saya bikin jadi kayak kunci L6 ya, segini teman-teman. Jadi pas masuk di sini, dan ini bisa kita ketuk di sini ya teman-teman, bisa kita ketuk di sini kan bekasnya nih tuh. Jadi biar lebih gampang untuk ngebuka baut bottom shock yang memang agak keras ya, agak susah kebuka. Oke. Jadi kalau kita andalkan hanya pakai kunci L yang dari pabrikan teman-teman, tentu nanti agak susah juga ngebukanya ya. Oke. Ini sekarang untuk yang di bagian sebelahnya lagi. Tadi teman-teman di sini untuk ngebersihin oli shock yang di dalam as shock ini teman-teman ya. Di sini saya gunakan bensin, kita masukkan bensin lalu kita kocok ya teman-teman sampai benar-benar bersih ya. Oli shocknya nggak ada yang tersisa. Jadi nanti benar-benar yang kita masukkan ini adalah oli shock atau minyak shock yang baru ya teman-teman. Jadi sekarang saya bersihkan dulu untuk kedua as shock ini teman-teman. Tapi sebelum kita tiriskan dulu ya, kita titiskan dulu sampai benar-benar habis ya, baru kita bersihkan menggunakan bensin. Lalu untuk pembukaan ya seal shock ini teman-teman, cara gampangnya itu ya, kita buka dulu seal debu. Jadi seal debu ini akan kita ganti juga teman-teman, karena memang sudah udah nggak bisa menahan debu ya yang masuk ke seal shock. Kita buka dulu untuk kancingan besi ya yang di sini. Kita ganti keduanya teman-teman untuk seal debu ini ya. Oke. Lalu untuk pembukaan seal shock teman-teman, di sini saya gunakan alat buatan sendiri atau handmade. Ini adalah bekas stang piston teman-teman. Di, coba ambilkan contohnya satu nih. Stang piston itu nih. Ini yang di depan. Ya, betul. Oke, teman-teman, jadi contohnya yang ini ya. Ini contohnya, jadi kita potong di bagian sini ataupun di sini juga ada masalah. Intinya berbentuk seperti bulan sabit ya, teman-teman, gini. Ya, dan kita atur di ujungnya ini biar agak opal dikit ya, jangan rata ya, datar ya. Jadi ada maksudnya teman-teman. Oke, kalau udah kita bentuk seperti ini, pertama teman-teman, kalau kita gunakan bekas stang piston ini sangat kuat ya. Dulu saya gunakan kelahar teman-teman, ternyata kadang patah ya. Lebih kuat kita gunakan stang piston seperti ini ya teman-teman, bekas ya, jangan baru ya teman-teman. Oke, untuk pembukaan kita, jadi yang saya bilang agak opal di sini, agak melengkung ya. Ya, yang agak melengkung ini teman-teman tujuannya biar ujung kiri kanannya ini tidak merusak bottom shock ya, pinggiran bottom shock. Oke, sekarang kita tekan seperti ini teman-teman. Kita congkel pelan-pelan. Dan yang udah agak lama, yang udah agak lama itu agak sulit dibuka ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi ini tanpa kita menggunakan tenaga yang terlalu besar dan tidak merusak bottom shock ya. Jadi kalau dulu cara kita itu, contohnya yang ini ya. Jadi kita ketuk di sini,
kita masukkan obemin lalu kita congkel ya. Kadang itu bisa merusak bottom shock yang di atas dan di bagian pinggir dalam ya, di sini. Kadang merusak bagian pinggir dalam teman-teman. Jadi kalau kita pakai cara yang seperti ini aman sentosa ya, nggak ada masalah, nggak ada yang baret begitu ya, rusak. Oke, kalau udah seperti ini teman-teman, kita bersihkan dulu baru kita masukkan seal shock baru ya. Oke teman-teman, ini setelah kita bersihkan ya, bottom shock, as shocknya juga sudah kita bersihkan, dan di bagian dalam as shock ini teman-teman sudah kita masukkan bensin, jadi kita kocok dan insya Allah bersih ya. Nah, di sini sekarang tinggal kita pasang seal shock teman-teman. Jadi kita pastikan ya, bottom shocknya bersih dan di dalamnya juga bersih ya teman-teman. Lalu kita pasang seal shock yang baru ya. Jadi untuk pemasangan seal shock yang baru ini teman-teman, kita lakukan pelumasan ya. Kita beri pelumasan di bagian pinggir seal shock dan di bagian pinggir bottom shock ini ya teman-teman. Seperti ini. Ya. Lalu kita pasang. Jadi posisinya teman-teman perlu teman-teman ketahui ya, terutama yang masih pemula ya. Di sini ada 2 sisi. Jadi kita pakai sisi yang ada nomornya ini di atas ya teman-teman, seperti ini. Dan di sini saya gunakan teman-teman, jadi biar lebih gampang ya kita gunakan kelahar, tapi yang ukuran 6004. Pasnya itu 6004 ya teman-teman untuk kelaharnya. Kita ketuk menggunakan palu ya teman-teman. Jadi pakai palu besar bisa, paling gampang itu palu besar ya. Tapi ini karena saya pakai palu kecil ya, pelan-pelan aja. Kita lihat sampai di bawah saya bilang rel ya, atau rumahan kancingan ya, tempat kancingan sealnya ya teman-teman. Jadi seperti ini kita masukkan. Jadi tidak perlu terlalu dalam, tapi memang sampai mentok ya. Setelah mentok seal shocknya, nah ini teman-teman saya pakai flash biar lebih terang. Jadi sampai mentok untuk seal shock ini ya teman-teman. Lalu kita pasang seal debu. Jadi seal debunya juga yang baru kita pakai teman-teman. Ini biar lebih bagus menahan debu ya, tidak masuk ke seal shocknya secara langsung ya teman-teman. Jadi untuk motor Mega Pro ya, jadi dia di sebelah kanan untuk cakramnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk as shock ya, sebenarnya kalau as shock motor masih baru tidak perlu kita tandai ya, tapi karena ini as shock motor sudah tua ya, jadi saya tandai di sini teman-teman. Jadi untuk kanan kirinya itu beda ya, artinya siapa tahu motor ini pernah dibawa kecelakaan, terus dilakukan track atau center body, kadang asoknya itu ndak lurus 100% kayak yang originalnya ya teman-teman. Jadi kalau kita salah pasang nanti terjadi agak miring ya begitu teman-teman, agak miring ya. Jadi kalau saya caranya itu di sebelah kirinya biasa saya tandai 2 titik ya, dan di sebelah kanannya 1 titik ya teman-teman. Jadi kita pakai yang 1 titik ini di sebelah kanan. Jadi cara saya ini teman-teman ya, maaf hampir kelupaan. Jadi cara saya ini teman-teman karena berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman, pernah saya tidak tandai asoknya, ternyata pas saya masukkan ternyata miring ya teman-teman ya. Oke, ini setelah kita pasang, sekarang kita masukkan oli shock ya teman-teman, oli shock. Jadi di sini saya gunakan kalau standarnya itu ukuran 159 ya, atau 160-an ya teman-teman. Jadi di sini karena gelas ukur kita punya 100, tentu nanti kita tambahin lagi ya teman-teman. Oke, saya masukkan dulu oli shocknya ya. Oke teman-teman, untuk shock yang sebelahnya sudah selesai. Sekarang tinggal yang sebelah kita pasang juga seal shock. Tapi di sini teman-teman ya,
di bottom shock ya, mungkin yang ini ya. Nah, jelas enggak rupanya kira-kira teman-teman. Nah, yang itu ya. Jadi yang di taruh saya ambilkan. Oke, teman-teman bisa perhatikan yang ini ya. Ini sebenarnya baret ya, baret bekas obeng. Yang nggak tahu mungkin mekanik yang dulu ya. Jadi bekas obeng, jadi dia ini baret ya teman-teman. Otomatis ada ini jalur rembesan oli nanti teman-teman. Jadi cara mengakali yang seperti ini teman-teman, nggak usah kita pakai oli untuk memasukkan seal shock ini. Di lem deh sekali, lem pak. Nah. Jadi untuk mengatasi bekas baret ini teman-teman, atau apa ya kita bahasanya itu, pokoknya ini jalur bocornya oli nanti ini teman-teman. Jadi cara mengatasinya adalah kita lakukan pengeleman di bagian seal shock ini teman-teman ya. Kita kasih lem pak, terutama yang jenisnya itu karet ya teman-teman. Contoh aja seperti lem yang saya pakai ini ya. Jadi begini teman-teman. Ini untuk mengantisipasi supaya baretnya itu tidak menjadi jalur bocornya oli shock ya teman-teman. Jadi seperti ini. Usahakan lem yang kita pakai ini lem yang keringnya itu akan jadi karet begitu ya teman-teman. Contoh ya, contohnya saja kayak lem tribon ya, tribon yang sealer ya teman-teman, yang super sealer seperti ini, atau yang kita bilang tribon high temp yang keringnya itu akan jadi karet ya, atau lem red ya teman-teman, itu bisa juga ya. Jadi seperti ini ya, seperti ini teman-teman. Lalu kita masukkan misalnya tadi yang saya bilang baretnya yang di sana ya teman-teman. Kita kasih lem juga di bagian dalam sedikit. Kasih lem juga sedikit teman-teman di bagian dalam. Ini untuk antisipasi biar tidak terjadi kebocoran ya. Oke. Jadi caranya sama teman-teman, kita gunakan klaher. Jadi sekali lagi klaher 6004 ya teman-teman. Ya. Setelah selesai kita pasang seal shock ya sampai mentok teman-teman. Sini kita pasang kancingan dan sampai terlupa ya. Oke, baru seal debu. Jadi di sini teman-teman seal debu kita ganti baru karena memang seal debu yang aslinya sudah kurang sehat ya. Lalu kita masukkan asok. Jadi di sini teman-teman saya masukkan oli shock dari bawah ya. Seandainya teman-teman mau masukkan dari atas bisa saja. Tentu kita buka baut penutup yang di atas ini ya teman-teman. Paling bagusnya kita masukkan lewat atas ya, paling gampang begitu. Cuman karena sudah saya tidak buka yang atas, jadi saya masukkan lewat bawah ya. Sama juga takarannya sama teman-teman, 159 ya atau 160. Oke teman-teman, itu untuk shock Mega Pro GL Pro ya teman-teman. Saya masukkan oli shocknya dulu ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah selesai kita pasang seal shock, oli shocknya juga sudah selesai kita masukkan. Sekarang tinggal kita tes. Coba tes nih. Sekarang kita tes dulu teman-teman. Terus gesit nih. Nah, gimana rasanya nih? Nah, ini lebih lembut teman-teman, karena yang tadi itu mungkin karena sudah terjadi kebocoran di seal shock ya, jadi tidak bisa meredam kembalinya shock itu ya teman-teman. Jadi lebih terlalu lembut lah begitu ya. Ini sudah enak, pas ya. Oke teman-teman, jadi kalau udah seperti ini tentu tinggal kita pasang di motornya. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, tentu tekan tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.